Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasya Uda Yasmina dengan NPM 220682818 dari kelas Sistem A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses training pada UDU 16. Dalam tutorial ini kita perlu untuk membuat database duplikasi dari yang sudah dibuat sebelumnya dengan klik duplicate. Berikut adalah tampilan jika database berhasil dibuat dengan format nama npm_training. Sebelum memulai lebih lanjut, kita harus memastikan bahwa telah mengaktifkan modul Employee Orientation and Training sehingga telah terdapat menu training dan program pada modul Employee dan modul e-learning. Kita dapat mengeceknya dengan nge-search training pada modul apps, lalu akan muncul Employee Orientation and Training dan di sini sudah tertulis install yang berarti saya setelah menginstalnya. Lalu kita dapat membuka pada menu employees dan sudah ada modul training program. Selanjutnya untuk modul e-learning kita dapat search juga di app e-learning dan akan muncul juga dan saya juga sudah menginstalnya. Dan berikut adalah tampilan modul e-learning. Setiap karyawan PT kita perlu melaksanakan pelatihan untuk mengasah dan meningkatkan keterampilannya. Kepala Seksi Training Hasan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan training bagi karyawan perlu merancang program pelatihan agar karyawan dapat mengembangkan keterampilan baru. Selanjutnya, kita dapat membuat program training tersebut di UDU secara manual. Untuk membuat program training, kita dapat masuk ke menu Employee Training Program yang ada di app Employees dan klik New untuk membuatnya. Selanjutnya, kita bisa mengisi semua field yang diperlukan. Di sini ada yang untuk accounting dan financial techniques, dan yang di sini ada yang financial risk management best practices. Setelah itu, kita dapat memilih menu Employee Training Program untuk memastikan bahwa kedua training tersebut telah berhasil dibuat. Berikut adalah contoh output ketika seluruh training sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk import master data untuk Employee Training Program karena lebih efisien dan mempermudah penginputan di UDU. Pada menu Employee Training Program, kita klik Favorites dan klik Import Records. Lalu kita akan mengupload file master datanya dan klik Test, lalu untuk memastikan tidak ada masalah, dan akan muncul Everything Seems Valid, lalu klik Import. Dan berikut adalah tampilan setelah berhasil melakukan import master data. Selanjutnya, Hasan perlu mengkonfirmasi technical training tersebut agar dapat dilaksanakan dengan klik Confirm Event. Berikut adalah contoh output ketika telah melakukan konfirmasi training. Berikut adalah tampilannya. Ini dia akan maju ke stage confirm. Setelah mengkonfirmasi kegiatan tersebut, Hasan juga harus mengirimkan pemberitahuan kepada pesertanya, yakni karyawan yang akan mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, Hasan sebagai penyelenggara perlu mengirimkan email pemberitahuan terkait technical training yang akan dilakukan oleh peserta dengan klik Send by email. Selanjutnya kita dapat mengisi semua field yang diperlukan dengan recipient, subjek, isi badinya mengenai detail pelatihannya. Dan berikut adalah contoh output ketika Hasan telah mengirimkan email pemberitahuan pelaksanaan training. Training yang akan dilakukan berupa course untuk peserta ikuti. Dalam melaksanakan program training tersebut, tentunya diperlukan materi yang memperoleh pembahasan isi yang jelas. Hasan perlu membuat materi yang sesuai dengan training yang akan dilaksanakan. Kita dapat membuat slide PPT materi pelatihan dengan berupa dua halaman yang mencakup konten materi secara jelas dan lengkap sesuai dengan topik training yang dilakukan. Berikut adalah dua slide yang telah saya buat. Lalu kita perlu mengakses modul e-learning untuk mengupload materi training yang telah kita buat sebelumnya agar bisa diakses oleh peserta training. Kita dapat membuat course baru dengan klik tombol New dan isi semua field yang diperlukan. Untuk materi trainingnya adalah Human Resources Management System Implementation for Process Efficiency. Pada course tersebut, kita dapat membuat konten berupa slide PPT yang telah kita buat sebelumnya dengan klik Add Content, kemudian atur materi tersebut agar dapat dilihat dan di-download. Setelah menginput materi, Hasan juga harus menginput kuis yang telah dibuat sebelumnya pada course tersebut. Training berupa course ini perlu diakhiri dengan perolehan sertifikat kelulusan apabila peserta training telah menyelesaikan kuis dan memperoleh nilai yang bagus. Oleh karena itu, kita buat certification dengan masuk ke menu e-learning dan klik certification. Lalu kita dapat mengisi semua field yang diperlukan. Kita dapat mengisinya dengan memasukkan dua pertanyaan dengan pilihan ganda, lalu yang pilihan yang benar akan kita kasih poin 5. Dan berikut adalah tampilan certification yang telah dibuat. Selanjutnya, kita dapat tambahkan certification yang telah dibuat pada menu course dengan klik Add Course. Dan berikut adalah tampilannya dengan Get Certificate sudah muncul. Selanjutnya, kita akan memulai sesi training. Oleh karena itu, course yang telah dibuat perlu dipublish agar dapat diakses oleh peserta training. Kita dapat publish dengan klik Switch Unpublish ini yang ada di atas halaman menjadi publish dan lakukan untuk semua konten pada course ini. Ini untuk yang slide materinya sudah terpublish dan ini juga untuk certification-nya.
Dan berikut adalah tampilan yang setelah dipublish, semuanya sudah muncul dan sininya sudah checklist di publish. Kemudian kita juga akan mempelajari pelaksanaan program training dari sisi karyawan. Karyawan dapat membuka website course dan enroll. Setelah itu kita membuka materi dan mengikuti certification. Ini adalah tampilannya, lalu ini untuk bentukan materinya dan ini untuk sertifikatnya, dan ini adalah dua pertanyaan. Dan berikut adalah hasil certification yang lulus dan tidak lulus. Untuk yang tidak lulus, karyawan dapat mengikutinya kembali sampai lulus. Dan ini adalah certification yang telah berhasil diikuti oleh 3 karyawan, yaitu Hani, Haru, dan Hikam. Dengan didapatkannya certification pada kegiatan course tersebut, kegiatan training PT kita telah selesai. Hasan sebagai kepala seksi training perlu melakukan konfirmasi status bahwa training tersebut telah berhasil diadakan. Kita dapat mengubah status training tersebut menjadi completed dengan klik event complete yang ini dan pada halamannya akan berubah menjadi completed ini. Selanjutnya saya untuk perbedaan general training versus technical training. General training adalah pelatihan yang bersifat umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam dunia kerja terlepas dari bidang keahliannya. Contohnya pelatihan mengenai etika kerja, manajemen waktu, atau pengembangan diri. Technical training di sisi lain lebih spesifik dan terarah pada keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam sebuah pekerjaan. Misalnya pelatihan mengoperasikan software akuntansi, merancang website, atau melakukan analisis statistik. Lalu sini saya sudah cantumkan link kompetensi matrix. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara modul employee training dengan modul e-learning. Modul employee training berfungsi sebagai wadah untuk mengelola seluruh kegiatan pelatihan karyawan secara terpusat mulai dari perencanaan pelatihan, penjadwalan, evaluasi kinerja, karyawan pasca pelatihan hingga sertifikasi. Modul ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kebutuhan pelatihan karyawan dan memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, modul e-learning menyediakan platform untuk menyelenggarakan pelatihan secara online. Melalui modul e-learning, materi pelatihan dapat disampaikan dalam berbagai format seperti video, teks, kuis, dan simulasi. Karyawan dapat mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih fleksibel dalam mengikuti pelatihan. Dengan integrasi kedua modul ini, perusahaan dapat menyusun program pelatihan yang komprehensif di mana karyawan dapat mengakses materi pelatihan secara fleksibel melalui platform e-learning, sementara manajer dapat memantau kemajuan dan hasil pelatihan melalui modul employee training. Pada lab ini, saya telah mempelajari bagaimana seorang staf HR seksi training akan mengadakan sebuah training dari awal membuat topiknya, mengirim email undangan, membuat materi, membuat quiz, dan membuat course e-learning. Sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.